Selamat datang di mata kuliah Matematika Keuangan 1. Saya Mila Novita, salah satu pengampu mata kuliah ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tingkat bunga tidak diketahui. Tingkat bunga tidak diketahui, sama halnya dengan waktu yang tidak diketahui, merupakan masalah yang berkaitan dengan bunga. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan pada video sebelumnya, 4 kuantitas dasar tersebut salah satunya adalah bagaimana cara menentukan ukuran bunga yang digunakan, baik dalam bentuk tingkat bunga ataupun diskonto, baik dalam bentuk efektif, nominal, maupun force of interest. Tingkat bunga tidak diketahui merupakan masalah yang paling rumit di antara 3 masalah lainnya. Jika pembayaran yang dilakukan hanya sekali, perhitungannya menjadi sederhana karena hanya menggunakan sifat perpangkatan. Kerumitan akan terjadi jika pembayaran yang dilakukan lebih dari sekali. Bisa diselesaikan dengan mencari akar dari polinomial. Akan tetapi, hal ini akan mudah jika n periode yang digunakan relatif kecil, misal 2. Bahkan 3 sekalipun sudah dalam bentuk polinomial derajat 3 tidak selalu mudah diselesaikan. Oleh karena itu, metode yang lebih umum digunakan adalah kalkulator finansial atau Excel ataupun software lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama contoh satu berikut. Tentukanlah nilai tingkat bunga nominal terkonversi per kuartal agar uang sebesar $1.000 berakumulasi menjadi $1.600 dalam 6 tahun. Bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Karena di sini hanya ada sekali pembayaran sebesar 1.000 yang terakumulasi nilainya menjadi 1.600, maka cukup kita gunakan persamaan nilai dalam bentuk 1.000 kali 1 plus I4 per 4 pangkat 4 kali 6. Kenapa dibuat dalam bentuk I4 per 4? Karena tadi yang ditanyakan adalah tingkat bunga nominal terkonversi kuartalan. Jadi kita akan mencari berapa sih nilai I4, sehingga karena waktunya 6 tahun, berarti dalam 6 tahun ada total 24 periode kuartalan. Sehingga diperolehlah dengan menggunakan sifat perpangkatan, hasil dari I4 adalah 7,9106%. Pada contoh berikut ini, kita akan melihat bagaimana cara perhitungan tingkat bunga tidak diketahui jika kita memiliki pembayaran lebih dari satu kali. Tentukanlah tingkat bunga efektif dari pembayaran sebesar $300 saat ini, $200 akhir tahun pertama, dan $100 pada akhir tahun kedua, yang terakumulasi menjadi $700 di akhir tahun kedua. Perhatikan untuk menyelesaikan masalah ini, waktu yang kita miliki hanya selama 2 tahun saja. Jadi, kalau dalam bentuk polinomial berarti hanya dalam bentuk polinomial derajat 2 yang secara manual masih bisa diselesaikan. Diagram waktu dari masalah ini adalah sebagai berikut. Perhatikan di sini bahwa kita punya pembayaran sebesar 300, 200, dan 100. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada persamaan nilai, mereka akan berada pada posisi yang sama karena sama-sama bersifat pembayaran. Sementara 700 dia berada di satu sisi yang lainnya sebagai nilai akumulasi. Untuk menyelesaikan persoalan ini, sesuai dengan diagram waktu yang kita sudah miliki di slide sebelumnya, maka kita akan membuat persamaan nilai di salah satu waktu pembanding. Pilihannya terserah, bisa di T sama dengan 0, T sama dengan 1, ataupun di T sama dengan 2. Misalkan saya punya persamaan nilai di T sama dengan 2, maka bentuk persamaan nilainya adalah 300 kali 1 plus I kuadrat tambah 200 kali 1 plus I tambah 100 sama dengan 700. Jika dibentuk menjadi
bentuk yang lebih sederhana dengan cara membagi semua ruas dengan 100, maka kita akan memperoleh persamaan dalam bentuk 3 kali 1 plus I kuadrat tambah 2 kali 1 plus I minus 6 sama dengan 0. Jadi ini merupakan polinomial dari 1 plus I. Untuk memudahkan penyelesaian, bisa kita misalkan 1 plus I sebagai X, sehingga kita akan punya persamaan dalam bentuk 3X kuadrat tambah 2X kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini masih bisa diselesaikan, bisa dengan cara memfaktorkan ataupun dengan menggunakan rumus ABC. Nah, setelah itu kita peroleh bahwa nilai dari 1 plus I itu adalah minus 1,7863 atau 1,1196. Nah, untuk matematika keuangan sendiri, waktu Anda belajar di bab 1, diasumsikan bahwa I yang kita gunakan adalah I yang lebih besar dari 0. Tetapi bukan berarti bahwa I negatif itu tidak mungkin terjadi. Kalau kita bicara rate of return dalam investasi, I itu bisa saja bernilai negatif gitu ya. Jadi, tetapi dalam konteks ini kita akan memilih I yang positif. Sehingga nilai nanti yang kita pilih adalah 1 plus I sama dengan 1,1196, sehingga I-nya adalah 11,96%. Bagaimana jika pembayaran yang dilakukan menjadi 3 kali pembayaran atau bahkan lebih? Misalkan contoh pada bagian ini, yaitu Diana membuka rekening tabungan dengan deposito awal sebesar 5.000. Kemudian membayarkan deposito lagi sebesar 3.000 setahun kemudian dan sebesar 2.000 setahun setelah itu. Tabungannya ini dikreditkan pada tingkat bunga efektif tahunan sebesar I. 3 tahun setelah Diana membuka rekening tabungan tersebut, saldonya sudah mencapai 11.000. Tentukanlah nilai dari I. Perhatikan bahwa masalah ini melibatkan periode waktu selama 3 tahun. Sebelum itu, kita lihat dulu diagram waktu dari masalah ini. Perhatikan bahwa di sini ada uang sebesar 5.000 di awal waktu, kemudian 3.000, kemudian 2.000 yang terakumulasi menjadi 11.000 di akhir tahun ketiga. Kita lihat bagaimana persamaan nilai di waktu T sama dengan 3. Tidak berbeda dengan contoh 2, di sini hanya ada perbedaan waktu menjadi 3 tahun saja. Sehingga persamaan nilainya adalah sebagai berikut. 5.000 kali 1 plus I pangkat 3 tambah 3.000 kali 1 plus I kuadrat tambah 2.000 kali 1 plus I sama dengan 11.000. Nah, bisa Anda lihat bahwa ini merupakan polinomial derajat 3. Walaupun sebenarnya derajat 3 untuk sebagian besar persamaan bisa diselesaikan secara manual, tetapi beberapa persamaan mungkin tidak mudah untuk mencari faktornya, sekalipun Anda menggunakan cara Horner. Nah, ini akan kita selesaikan menggunakan Microsoft Excel dengan membuat persamaan ini yang di atas ini menjadi bentuk FI sama dengan 0 sebagai berikut. Yaitu 5.000 kali 1 plus I pangkat 3 tambah 3.000 kali 1 plus I kuadrat tambah 2.000 kali 1 plus I minus 11.000 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan menggunakan Excel, kita akan memilih function internal rate of return atau yang dikenal sebagai istilah IRR. Nah, caranya adalah koefisien dari polinomial tadi akan kita jadikan sebagai input di bagian baris, yaitu masing-masing sebesar 5.000, 3.000, 2.000, dan minus 11.000. Kemudian Anda ketik sama dengan IRR dalam kurung, tinggal diblok saja dari koefisien semua persamaan yang ada, sehingga nanti akan didapatkan hasil 4,2077%. Demikianlah video mengenai tingkat bunga yang tidak diketahui. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk membuat materi ini. Silakan Anda baca modul atau materi yang sudah diupload di Idol secara lebih lengkap.
dan kerjakan semua latihan yang diberikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.